Halo, perkenalkan nama saya Framita. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggali ide bisnis untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya menggunakan usaha gemblong cotot. Nah, ada beberapa cara agar kita memulai bisnis itu bisa dengan lancar dan efektif. Itu caranya gimana? Beberapa tahapan tersebut di sini saya menggunakan 3 tahapan, yaitu memulai dari bahan baku, jasa, dan peralatan. Nah, di yang pertama ini saya akan memulai usaha gemblong cotot. Nah, di dalam gemblong cotot itu ada beberapa bahan baku untuk gimana sih jadinya gemblong cotot itu. Nah, yang pertama itu ada gula Jawa, terus singkong itu sebagai bahan utama untuk membuat gemblong cotot, karena gemblong cotot itu dibuat dari singkong. Nah, yang berikutnya adalah garam. Itu untuk campuran si singkong tersebut, garam sama gula pasir itu, dan agar rasanya bisa gurih dan manis. Dan gula pasir itu juga bisa untuk dalamnya agar meleleh itu, dalamnya si gula pasir itu. Terus ada vanili untuk memantapkan baunya agar terlihat lebih wangi, lebih sedap gitu. Dan minyak goreng itu untuk melumuri ketika akan dicetak, atau nanti kalau sudah jadi si gemblong cototnya itu bisa untuk digoreng. Nah, yang berikutnya adalah jasa. Kita pasti membutuhkan beberapa jasa, dan contohnya seperti plastik ya. Plastik itu kan dalam bentuk sablon, jadi biasanya itu dibungkusnya itu ada cap tentang tokonya, namanya apa, tokonya apa di plastiknya tersebut yang untuk membungkus si gemblong cotot tersebut. Nah, terus ada nota. Itu ketika kita akan menjual gemblong cotot tersebut dan customer kita ingin membeli gemblong cotot tersebut dan minta nota. Nah, kita akan memberi nota tersebut. Biasanya di dalam nota tersebut tuh juga ada tulisan nama tokonya, dan jadi kita nomor toko, terus nomor telepon, agar customer lebih mudah untuk menghubungi kita ketika mereka akan memesan dengan porsi yang banyak. Nah, yang berikutnya adalah box kemasan. Biasanya di box kemasan itu, box kemasan itu untuk membungkus ya. Kalau tadi kan kalau plastik kan untuk kayak tasnya gitu. Kalau box itu kan tempat utamanya ya, itu juga harus diberi di sablon juga, atau nanti diberi nama, cap toko, dan gambar tokonya, terus gambar gemblong cototnya agar terlihat lebih menarik aja gitu ya. Terus MMT, biasanya kalau kita akan membuat toko itu pasti kita memamerkan MMT ya. Tulisannya biasanya itu nama tokonya dan apa sih yang kita jual, biasanya gitu. Dan ada alamatnya dan ada nomor teleponnya juga yang pasti ya. Jadi orang-orang melihat, oh ini yang jual gemblong cotot tersebut, atau oh ini ya kayaknya menarik. Kalau kita membuat MMT dengan menarik, pasti orang akan melihat, wah
ini pasti menarik ya, pasti mereka pada tergiur untuk mencoba. Dan yang berikutnya adalah peralatan. Gak mungkin kan kalau udah ada bahan baku gak ada peralatannya, dan kita gak tahu kan masak pakai apa. Nah, peralatannya tersebut itu ada yang utama itu cetakan ya. Kalau kita membuat gemblong cotot biasanya tuh ada berbentuk cetakan bundar atau apa lingkaran itu ya, terus ada yang setengah lingkaran kayak bentuk apa namanya pastel, kue pastel gitu ya, tapi biasanya gitu. Nah, terus dandang untuk mengukus ketika kita sudah mencetak, lalu sebelum digoreng atau sebelum dimasukkan kulkas itu harus direbus dulu ya. Jadi dimasukkan ke dandang lalu kita rebus. Terus ada alat dapur. Alat dapur itu contohnya bisa kompor, gas, terus pisau, piring, dan lain-lain. Itu untuk memudahkan kita, apalagi kompor ya, itu diwajibkan banget karena pada saat kita memasak harus juga ada kompor biar gemblongnya bisa matang. Nah, meja atau kursi itu biasanya kalau kita cuman toko itu pakai bisa aja pakai meja untuk memamerkan ini sih produk kita apa atau etalase ya, ini sih produk kita supaya masyarakat tuh tahu ya, ini sih produk kita, jadi tergiur untuk mencoba dan untuk membeli, untuk menarik daya perhatian si customer tersebut ya. Nah, terus di dalam usaha kita itu juga harus kita bandrol juga harganya, kita lihat berapa sih berapa sih nominalnya untuk si gemblong cotot ini. Dan saya menggunakan itu minimal harga isi 10 itu dengan harga 10.000, jadi satu bijinya itu harganya Rp1.000. Bisa juga nanti kita menyiapkan gemblong cotot itu bisa udah dimasak atau digoreng ya, atau bisa juga dalam berbentuk frozen food. Nah, kita juga harus persiapkan juga kulkas freezernya untuk menyimpan si gemblong cotot itu agar bertahan lebih lama. Dan biasanya itu gemblong cotot bisa bertahan kurang lebih 2 minggu di dalam freezer ya. Jadi aman sih kalau menurut saya dalam waktu 2 minggu itu. Nah, dan berikutnya saya akan menunjukkan beberapa contoh foto usaha gemblong cotot yang saya dirikan, dan saya akan memperlihatkan gambar tersebut.